Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selanjutnya selawat beriring salam kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang mewakili pada hari ini adalah Ibu Wakil Kurikulum kita yakni Ibu Nurjana. Yang terhormat pemateri kita yakni Bapak Desri Kurnia. Selanjutnya Bapak Ibu guru serta staf tata usaha yang hadir pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi pemahaman budaya positif yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif hari ini Kamis 13 Juni 2024 dimulai. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sitiung yang pada hari ini akan diwakili oleh Wakil Kurikulum yakni Ibu Nurjana SPD. Disilakan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan juga salawat beriring salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Pak Desri Kurnia SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Daramasraya yang hari ini akan menyebarkan sebuah pemahaman dan penerapan pengalaman dengan topik budaya positifnya. Kemudian selanjutnya yang kita hormati Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi pada kesempatan ini. Baiklah, saya sebagai yang mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir sebagai peserta diseminasi oleh calon guru penggerak kita. Kemudian adapun yang ingin disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 ini tentang budaya positif sangatlah bermanfaat tentunya bagi kita nanti di sekolah. Jadi apapun nanti yang disebarkan baik itu pemahamannya ataupun pengalamannya yang tentunya sudah didapatkan dari beberapa materi yang mungkin secara teori sudah ada, namun untuk saat ini diseminasinya adalah penyebaran bagaimana pelaksanaan dari teori tersebut seperti itu. Jadi kita lihat bahwasanya dalam mengikuti calon guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini terutama angkatan 10 ya, ada beberapa materi atau teori yang sudah kita dapat. Jadi tidak hanya putus di teori atau materi saja. Artinya apa yang sudah kita dapatkan teori materi dalam pendidikan itu kita sebarkan. Itulah makanya ya Pak ya, semua yang dari guru penggerak ini adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan. Sebenarnya rasanya yang sulit itu menggerakkan ya Pak Des. Kalau tergerak bergerak itu kayaknya individual kita sendiri. Tapi yang menggerakkan ini adalah bagaimana kita, terutama nih calon guru penggerak kita ini, menggerakkan rekan-rekan sejawat yang tentunya ke arah yang positif. Tentunya juga demi kemajuan individual maupun kelompok, baik itu misalnya diri kita sendiri maupun kita saat ini di sekolah di SMA Negeri 2 Sitiung.
Jadi besar harapan kita apa yang kita dapatkan dari pemaparan nanti, hendaknya kita juga ikut tergerak walaupun tidak mesti mengikuti PGP atau pendidikan guru penggerak, karena mungkin beberapa hal mungkin saja Bapak Ibu belum, cuma nanti ada saatnya itu pasti. Dan harapan saya juga kita semua tidak hanya mendengarkan, marilah sama-sama kita memahami dan merefleksikan tentunya. Artinya apa hal baik yang sudah kita lakukan, kita lanjutkan, kita tingkatkan. Yang belum kita mengetahuinya, mari sama-sama kita belajar. Karena kita sebenarnya kan haus ilmu ya Bapak Ibu semuanya. Tidak ada di sini yang misalnya, oh iya udah ini, oh ini tidak ada. Semua kita belajar. Mungkin itu saja dari saya sebagai wakil dari kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti acara ini berlangsung dengan baik dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, itu saja, saya kembalikan lagi kepada protokol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Wakil dari kurikulum SMA Negeri 2 Stiung yang sudah memberikan pencerahan pada kita pada hari ini tentang masalah yang akan kita bahas dengan pemateri kita, yakni calon guru penggerak yang sudah masuk pada pendidikan guru penggerak yang angkatan 10. Baiklah Bapak Ibu, acara kita selanjutnya yakni diseminasi pemahaman budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Desri Kurnia SPDI. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri apa itu? Mana fullkan sedikit volumenya karena untuk audio. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang menjelang pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di dalam ruangan ini di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka tadi kita mengawas ujian, panitia ujian atau asesmen akhir tahun untuk anak-anak kita kelas 10 dan kelas 11. Dan dilanjutkan dengan ini agenda CGP, diseminasi pemahaman dari modul budaya positif kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru dan tata usaha di SMA Negeri 2 Stiung. Kemudian salam dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh, meneladani perilaku dan segala hal dari Nabi Muhammad SAW dan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT dan Ibu Kepala Sekolah yang mewakili yang kita hormati, maka pertama sekali kami mohon maaf, mohon izin kepada Bapak Ibu semua. Mungkin di sela-sela kesibukannya tadi sengaja kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mendengarkan, mengikuti agenda ini, yakni penyebaran pemahaman dan penerapan dari pengalaman tentang budaya positif yang mana ini sudah kami pelajari, sudah kami dalami di PGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Dan ini bagian dari salah satu kewajiban, jadi aksi nyata untuk di modul 1.4 namanya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, kegiatan ini juga didokumentasikan ya Bapak Ibu, izin ya. Nanti itu kita akan berkurang 1 jam mungkin sampai anak kita pulang nanti. Kemudian ini di layar sudah kita lihat bahwa yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang pemahaman budaya positif. Nah, mungkin kita bertanya-tanya
apa sebenarnya budaya positif itu, atau mungkin juga ada yang sudah paham betul dengan budaya positif ya. Nah, dari materi ini nanti kita akan melihat kerangkanya ini, kerangka dari budaya positif ini yang akan kita bahas di dalam materi ini adalah ini. Pertama tentang perubahan paradigma positif, dan kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan namanya, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu setelah mempelajari, mendengarkan materi ini, pemahaman kami semakin mendalam tentang budaya positif ini, dan begitu juga yang Bapak Ibu bisa memahami tentang budaya positif yang hendaknya diterapkan di dalam pembelajaran di sekolah kita. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung kepada materi. Oke. Sebelum itu kita brief atau ice breaking dulu ya. Kita awali dulu kegiatan kita dengan yang happy dulu. Baik Bapak Ibu, mohon untuk berkenan untuk berdiri sebentar. Ya, berdiri sebentar. Jadi sebentar kita nikmati musik ini dengan gerakannya. Sebisa kita. Yang kalau nggak bisa jangan dipaksakan ya. Ya juga. Baik Bapak Ibu, silakan diikuti saja yang ada di video ini. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Oke.
Terima kasih, mudah-mudahan ini menjelang makan siang ini semangatnya lebih meningkat lagi ya, meskipun mungkin sudah agak kekurangan energi. Kita lanjutkan, kita masuk ke pemahaman yang pertama, yakni pembelajaran dengan paradigma baru ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kan kita sudah, apalagi sekolah kita sudah memasuki tahun ketiga ya untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka ini tahun ketiga kita. Insyaallah tahun ini kita sudah full kurikulum merdeka dari kelas 10, 11 dan 12. Nah, jadi dalam paradigma baru ini, di dalam kurikulum merdeka kita mengenal yang namanya ada profil pelajar Pancasila ya. Ya Bapak Ibu. Ya, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Nah, 6 elemen itu mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi pembelajaran paradigma baru ini itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata diferensiasi ya. Yang mana diferensiasi ini artinya pembelajaran yang berpihak kepada murid atau peserta didik ya, atau dulu dikenal dengan student center ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya mungkin pembelajaran itu lebih kepada teacher center. Nah, kalau sekarang dialihkan pembelajaran itu menuju kepada student center ya. Jadi berpusat kepada murid. Nah, tujuannya apa? Agar semua kebutuhan yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh murid itu bisa kita penuhi. Jadi tujuannya seperti itu. Apa tujuan akhirnya, goalnya adalah bagaimana murid-murid tersebut itu mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila yang 6 elemen tadi. Nah, itu dia paradigma baru. Kalau yang sebelumnya kita cenderung kepada teacher center, nah, maka kalau sekarang paradigma barunya adalah bagaimana beralih kepada student center, berpihak kepada murid. Jadi tidak gurunya lagi, muridnya lagi yang menjadi objek atau pembelajaran itu bagaimana dilaksanakan. Nah, kemudian kita lihat juga dalam pendidikan sekarang, dalam paradigma baru itu ada namanya dengan teori kontrol ya. Kalau biasanya yang menjadi miskonsepsi dalam teori kontrol ini seperti ini, Bapak Ibu. Ada contohnya seperti ini. Ilusi mengontrol murid, bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ya. Ini kehilangan A ya. Nah, sebelum ini kita berpikiran seperti itu barangkali ya, bahwa kalau orang dewasa itu berhak untuk memaksa yang di bawah atau anak-anak murid kita, tapi itu ternyata hanya ilusi dan juga membuat rasa bersalah. Kalau menurut kita dulu mungkin itu bisa membuat karakter seseorang itu menjadi meningkat, tetapi barangkali ternyata itu tidak semata-mata seperti itu. Nah, ini yang menjadi paradigma baru tadi. Di sebelah kiri ini namanya ada paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi teori kontrol tadi itu didekatkan dengan paradigma baru yang namanya stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau selama ini mungkin ini yang seperti yang sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri, selama ini mungkin paradigma kita kalau mendidik itu sebelah kiri ini. Nah, bahkan dalam kehidupan kita juga seperti itu. Apa itu contohnya?
realitas atau kebutuhan kita sama. Barangkali kita dalam pembelajaran kita berpikir anak didik itu kebutuhannya sama. Ya, kita dengan orang lain barangkali kebutuhannya sama, sehingga kadang-kadang kalau kita berbeda dengan orang, kita anggap salah, kita anggap tidak betul. Tetapi ternyata dalam paradigma sebagai teori kontrol itu kita harus berpikiran terbuka ya Bapak Ibu. Nah, apa tuh? Kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kalau dalam istilah mungkin kita sering mendengar jangan disamuan sifat awak ke sifat orang. Nah, jadi barangkali ukuran kaki kita itu tidak sama, ya, ukuran baju kita tidak sama. Jadi jangan diharapkan orang itu sama harus sama dengan kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, contoh, ketika kita mengatakan bahwa bola itu bulat, kita harus berpikiran orang lain juga harus beranggapan bola itu bulat. Ya, selama ini ya. Tapi barangkali ada orang yang berpikiran berbeda, bola itu tidak bulat. Nah, mungkin menurut sudut pandang dia, atau bumi itu kan ada teori bumi itu bulat. Menurut sudut pandang kita harus yakinkan bahwa bumi itu bulat. Tapi ada orang yang berpandangan bumi itu datar. Nah, jadi kita harus terbuka dengan perspektif-perspektif demikian. Tidak mungkin kita memaksakan apa yang kita pahami dipaksakan kepada orang lain. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini mungkin seperti itu. Kalau tidak sama tadi seperti yang saya sampaikan, kita anggap orang itu tidak seprinsip dengan kita. Padahal barangkali kalau kepada orang yang berbeda, contoh saja nih, punya gajah. Kalau kepada orang buta, dua orang buta, disuruh dia mendeskripsikan gajah, barangkali akan berbeda, betul tak? Nah, orang pertama mungkin bisa jadi dia pegang badannya, orang kedua bisa jadi dia pegang ujung ekornya, maka orang pertama dia akan mengatakan gajah itu besar. Ya, gajah itu besar. Orang kedua bisa jadi dia mengatakan gajah itu kecil karena yang dipegangnya oleh ujung ekornya tadi. Jadi perspektifnya sesuai dengan perspektif masing-masing. Bisa jadi dia mengatakan gajah itu bertanduk ya. Tapi dia nggak tahu apa ya, nggak tahu gadingnya. Nah, jadi itu yang dia tahu. Jadi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu tidak harus sama dengan pandangan kita. Begitu juga dalam pembelajaran. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Selama ini memang seperti itu ya. Yang buruk wajib salah ya. Tapi ternyata kalau kita bawakan ke pembelajaran kita, pendidikan kita, ternyata anak yang berbuat salah itu pasti dia punya tujuan. Anak terlambat, ada dia tujuannya. Ada yang sesuatu yang diinginkannya mungkin. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bisa tidak Bapak Ibu orang mengontrol kita? Tidak ya? Nah, ternyata memang hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Ya, betul. Nggak, jangan sampai ada orang lain. Kalau selama ini mungkin si Anu kalau dibuat A harus A, tidak bisa. Anak-anak juga seperti itu. Berarti anak-anak juga tidak bisa kita mengontrol dia secara penuh ya. Kalau kita pengen A, nggak mungkin dia A selamanya. Pasti dia punya pilihan dalam dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau dibujuk-bujuk gagal nggak bisa dilakukan, ada pemaksaan. Nah, ternyata tidak boleh seperti itu. Ternyata harus ada kolaborasi dan menentukan pilihan baru. Tidak bisa kita paksakan satu hal yang kita inginkan kepada orang lain. Pokoknya seorang anak itu sering tugasnya dia tidak bisa membuat yang ini. Bisa jadi mungkin kalau punya contoh kita suruh anak buat tugas dalam bentuk video. Ternyata anak itu tidak punya kemampuan dalam itu. Kalau terus kita paksakan bisa jadi dia tidak akan mengerjakannya.
bisa jadi dia tidak akan membuatnya. Maka anak-anak juga harus punya pilihan. Bisa jadi video, tidak bisa video, dia mungkin bisa rekaman atau bisa dalam bentuk poster ya dan lain-lain sebagainya. Kalau selama ini mungkin juga kita berpikiran bahwa kalau kita berdebat, berargumen dengan orang lain, kita itu menganggap ada yang menang, ada yang kalah ya. Ternyata tidak seperti itu yang seharusnya Bapak Ibu. Yang seharusnya adalah model berpikir kita itu menang-menang. Setiap pendapat orang itu pasti punya alasan masing-masing. Kita berbuat ini pasti kita punya alasan. Orang lain buatnya seperti itu, dia juga punya alasan. Jadi dari stimulus respon ke teori kontrol ini membuka mata kita bahwa dalam pembelajaran tadi seperti berdiferensiasi tadi, bahwa dalam pembelajaran anak-anak kita pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak kita, bukan dari sesuai kebutuhan kita. Kalau yang sebelah ini bisa jadi kebutuhan kita ini guru ya, guru. Kalau salah menurut kita salah, tidak ada menangnya. Nah, tapi ternyata tidak. Kita harus membuka cakrawala kita terbuka dengan pendapat-pendapat yang berbeda, dengan pikiran-pikiran anak-anak yang berbeda dengan kita. Kita lanjut. Nah, ini dia intinya disiplin positif. Apa itu disiplin? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kalau sudah berbicara disiplin positif berarti harus ada yang tumbuh dalam diri anak, yakni tumbuh kesadaran. Dia bukan lagi mengerjakan PR, datang tepat waktu itu karena mau diberi reward atau karena takut dengan hukuman, tapi dia sadar bahwa itu adalah sesuatu yang positif untuk dirinya. Maka dalam disiplin positif yang dimaksud ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran di dalam diri peserta didik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, manusia itu biasanya kalau berperilaku dia itu ada 3 hal yang mengacunya pada perilaku. Pertama, dia ingin dihargai atau diberi reward seperti yang di sini, atau dia ingin takut diberi hukuman, atau dia ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi kita lihat nanti selanjutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ya. Di awal tadi nilai-nilai kebajikan. Kalau dalam pendidikan kita, ini contoh, setiap institusi, setiap organisasi itu pasti punya nilai-nilai kebajikan. Dalam kurikulum kita ada nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama ya. Lepas itu dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contohnya. Kalau kita lihat di nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara universal. Ya, secara menyeluruh. Jadi agama apapun dia, budaya apapun dia, ini contohnya nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam institusinya. Contoh kalau dalam pendidikan ini di kurikulum Merdeka ada namanya P5 ya, profil pelajar Pancasila. Nah, ini tidak terkait dengan ras, tidak terkait dengan suku bangsa, tidak terkait dengan agama, tapi semua agama, semua ras, semua suku bangsa ini pasti menyepakati ini adalah profil yang ingin dicapai dalam pendidikan kita. Beriman bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis atau bernalar kritis dan kreatif. Nah, contoh lagi ada di lembaga namanya Ivo Brain Spears
program. Ini apa? Ini ada namanya nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Kalau di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, ya, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan di dalam 9 pilar karakter yang disepakati. Apa itu? Cinta Tuhan dan segenap cintaannya, keciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, jujur, amanah, ya. Tidak perlu kita tidak hanya orang Islam saja yang harus jujur kan, tidak hanya orang Dharmasraya saja yang harus jujur kan, betul ya Bapak Ibu? Betul ya? Pasti itu disepakati. Semua orang itu pengen nilai itu nilai yang jujur, nilai-nilai yang jujur. Tidak hanya pelajar di Singgi saja yang harus bersikap jujur, amanah, ya. Maka itu dinamakan dengan kebajikan universal. Itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati itu sangat baik dan ingin diterapkan dalam pendidikan kita. Ini contohnya. Kalau kita sebagai di pendidikan itu tadi profil pelajar Pancasila itu yang sering digaungkan sekarang dalam kurikulum Merdeka kita. Nah, dari semua itu ternyata untuk mencapai ini kita lihat juga ini ada kebutuhan dasar manusia. Di awal kita harus tahu manusia itu ada punya kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Termasuk juga peserta didik kita ya, karena peserta didik kita adalah manusia yang punya kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa-apa saja itu? Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai manusia ini punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama penguasaan, ya, kebutuhan penguasaan. Apa contohnya tuh? Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Nah, ini Bapak Ibu, seperti saya sekarang berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu, ini sebagai salah satu contoh kebutuhan penguasaan. Ya, ini bisa bersama-sama mengajak Bapak Ibu dalam agenda ini, itu contoh penguasaan. Itu kebutuhan kita tuh. Pasti kita butuh sesuatu dengan orang lain dan orang lain bisa bersama dengan kita. Itu salah satu contoh kebutuhan penguasaan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, Bapak Ibu, ini sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Yakni ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, contoh di sekolah kita ini, pasti anak-anak kita menginginkan dia itu di dalam kelas pembelajaran kita itu, dia itu dirangkul sedemikian rupa sehingga dia merasa terlindungi, disayangi, atau dia tidak dibedakan dengan teman-teman di kelasnya. Yang ketiga, bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini biasanya dilakukan itu dengan memenuhi kebutuhan makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kesenangan. Dalam kehidupan kita juga butuh kesenangan. Mungkin anak-anak kita tuh ada yang senangnya belajar itu sambil di bawah pohon, atau belajar itu sambil melihat handphone atau pakai komputer, atau ada juga anak itu yang senangnya belajar itu tidak melulu dengan buku, ya, tidak melulu dengan di dalam kelas, tapi bisa jadi kesenangannya adalah di luar kelas dengan melihat tayangan-tayangan, slide dan lain sebagainya. Yang terakhir, kebutuhan kebebasan. Anak-anak kita juga punya rasa ingin bebas, ya, dan itu semua dimiliki oleh manusia. Manusia itu tidak ingin dikungkung, ya. Ada Bapak Ibu yang mau dikungkung tuh dengan aturan-aturan seperti ini, seperti itu. Ada nggak? Pasti tidak mau, ya. Pasti kita ingin bebas, tetapi kebebasannya itu tidak boleh kebablasan. Jadi anak-anak kita juga seperti itu dalam pembelajaran, dia ingin bebas itu. Contoh,
seperti yang dibilang tadi. Dia bebas, dia bisanya membuat video. Kita suruh juga dia buat Canva atau untuk pakai PowerPoint, dia tidak bisa. Dia kesenangannya edit video, dicapcut dan lain sebagainya. Kita paksakan dia di Canva buat PowerPoint atau buat poster, mungkin dia tidak bidangnya, jadi dia tidak dapat kesenangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita harus memahami bahwa manusia juga peserta didik kita punya menginginkan atau membutuhkan 5 kebutuhan ini. Ada kebutuhan penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan juga kebebasan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Manusia itu dalam berperilaku dia punya 3 alasan itu. Nah, selalu alasan ini yang dimiliki oleh manusia dalam berperilaku. 3. Nah, kita hari ini dalam mendidik juga bisa jadi tidak bisa jadi ya. Memang salah satu dari ini yang kita lakukan ini. Kita mendidik, contoh, kita hadir tepat waktu di sekolah. Nah, karena apa? Coba kita lihat Bapak Ibu. Bu Eka. Kita banyak kan disiplin positif, contohnya tadi datang tepat waktu. Dalam melaksanakan, Bu Eka datang tepat waktu, sebelum jam 8 sudah datang. Kalau menurut Bu Eka sudah sampai tahap mana Bu Eka ini? Tahap yang menghindari hukuman atau ingin mendapat balasan atau imbalan, atau sudah menjadi kesadaran? Ini contoh ya, jangan dibawa hati nanti ya. Ada ketiga ya. Berarti ini tahap yang sudah sangat tinggi itu. Kalau seperti itu berarti ada orang terlambat, pokoknya kita datang hari ini cepat, ternyata orang datangnya terlambat. Besok kita tetap cepat juga, karena kita nggak mikirkan orang itu kalau sudah tahap ketiga. Tapi kalau tahap kedua mungkin nanti kalau yang terlambat yang cepat datang dikasih reward ya, kasih reward ya, ini kamu cepat datang terus. Atau kalau yang masih di nomor 1 dia hanya untuk menghindari hukuman, berarti dia datangnya itu belum sungguh-sungguh dia. Kalau dihukum, kalau ada hukuman dari guru, dia datang cepat. Kalau tidak ada hukuman, dia tetap terlambat. Seperti itu anak-anak kita. Karena perilaku manusia itu dilakukan ini berdasarkan kepada salah satu dari 3 ini. Ada yang menghindari hukuman, ada yang ingin dapat reward atau penghargaan, atau dia melakukan perbuatan itu atau sesuatu itu karena memang dari kesadaran dirinya sendiri untuk menghargai dirinya dan orang lain, ya, untuk menghargai dirinya. Jadi ini yang mesti kita lihat juga dengan anak-anak kita. Jangan sampai dia datang pagi itu hanya untuk hindari hukuman. Kalau tidak kita hukum lagi, dia datang terlambat terus. Atau kalau kita kasih dia yang datang cepat dikasih reward, dia datang. Tapi kalau tidak ada reward, tidak datang dia lagi. Ya kan? Tapi kita harus mulai menanamkan kepada anak-anak kita bagaimana bertahap kita mulai kesadaran dari kesadarannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi tidak tergantung dengan kita. Kalau Bapak Ibu terlambat, anaknya juga karena satu hari dia datang cepat, Bapak Ibu belum ada, besoknya dia terlambat lagi, berarti dia belum berupaya menghargai dirinya sendiri. Oke, kalau dalam pembelajaran, kalau selama ini kita melihat tidak lepas dari ini ya Bapak Ibu ya, tidak lepas dari ini biasanya ya. Kalau dulu kita tidak lepas dari ini, mungkin barangkali hari ini kita juga masih belum lepas sepenuhnya dari ini. Ada namanya hukuman, ada penghargaan. Jadi terkadang seperti yang saya di awal tadi, seseorang berperilaku karena 1, 2, dan 3 itu, dia ini datang atau mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu benar-benar hanya untuk menghindari hukuman. Ya kan? Hukuman itu apa dia?
ini dia hukuman. Hukuman itu adalah menyakitkan dan tidak nyaman. Ya, murid menjadi takut. Ya. Kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau orang dihukum itu pasti dia berkilah ya. Ya nak, betul tak? Ya, dia mencari-cari alasan. Kenapa terlambat tadi? Dibilangnya lah tadi ngantar amak ke pasar dulu. Padahal maknya ada motor sendiri kan, pergi sendiri. Nggak yakin kita. Atau ada yang bilang nunggu sambal maknya masak dulu. Atau menjemput si anu dulu. Ya, padahal tidak seperti itu. Dia berusaha menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum ya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ya, ini menjadi sesuatu yang momok juga bagi kita. Mungkin seperti yang saya sampaikan belum bisa kita lepas sepenuhnya dari ini ya. Kita pasti masih ada juga nih kasih hukuman kepada anak-anak kita ya. Jadi ternyata dengan hukuman itu kan kita juga mengalami ya. Ketika anak kita hukum, hari itu memang mungkin dia berubah, tapi besok dia itu lagi. Ya, diulangnya terus dan sehingga itu menjadi juga kebiasaannya. Ya, kemudian penghargaan juga ternyata tidak efektif. Ya, ada namanya rasa iri yang merusak hubungan. Ya. Muncul sifat iri. Orang yang dapat penghargaan itu pasti nanti cici, anak rajin, ya dari teman-temannya ya, atau yang lain sebagainya. Mematikan kreativitas. Jadi bagi anak-anak yang biasa saja dia tidak kendapik juga. Jadi dia tambah lemah semangatnya, tapi orang-orang yang rajin mungkin dia memang tambah rajin dia karena ada penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi bisa jadi kalau dia ranking terakhir, dia pikir dia mau ikut jawabnya, ya kan? Jadi ini salah satu contoh nih penerapan disiplin yang sebelumnya ini, maka dikatakan dia akan membuat identitas murid itu menjadi gagal, terlalu mengagungkan hukuman dan terlalu mengagungkan penghargaan atau reward. Jadi anak-anak melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, dan anak-anak melakukan sesuatu karena berharap penghargaan atau reward. Nah, kita ingin seperti itu ya, Bapak Ibu. Pasti kita ingin anak itu melakukan sesuatu itu tadi dengan kesadaran dari dirinya sendiri. Kita lihat lagi nih konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi dianggap dia sebagai identitas yang gagal. Nah, ini dari konsepnya ya yang terbaru. Ada dia konsekuensi dan restitusi namanya. Kalau tadi hukuman dan penghargaan, sekarang konsekuensi dan restitusi. Apa itu perbedaannya? Kalau hukuman tadi dia biasanya dilakukan menyakitkan ya. Contoh, anak terlambat kita suruh lari lapangan, ya kan? Tidak nyambung dia ya. Kecuali mungkin pelajaran olahraga pagi-pagi teman-temannya sudah masuk jam olahraga, kemudian teman-temannya sudah pemanasan lari lapangan 5 kali, kemudian dia terlambat, kemudian kita suruh yang datang terlambat itu lari pula 5 kali lapangan. Nyambung tidak? Nyambung. Kalau perjalanan PAI disuruhnya olahraga ternyata tidak nyambung dia. Karena temannya tidak ada tadi. Tapi kalau olahraga mungkin pagi temannya udah pemanasan, dia terlambat, tidak ikut pemanasan, disuruh dia lari ikut pemanasan dulu. Nyambung bisa jadi. Atau mungkin selama ini kita juga melakukan dia terlambat, kita suruh nyapu ya. Ternyata kurang bagus juga. Tapi mungkin untuk menghilangkan itu butuh ke proses dari kita. Ya, butuh proses dari tidak serta-merta kita tidak ada hukuman lagi. Dia akan nanya anak terlambat kan? Ya, tidak boleh. Nah ya. Jadi kita harus melakukan namanya ada penguatan jangka pendek. Ya, ada perlu monitoring. Jadi dipantau dia terus. Nanti akan ada hubungannya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sampai kepada penyelesaian masalah yang dihadapi anak. Murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Apalagi restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang,
murid menghormati, ini enggak kacau tadi ya, karena downloadnya dari Canva tadi. Menghormati dirinya dan orang lain, kemudian ada teori kontrol, dirinya membangun kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau di hukuman tadi, dia yang tidak nyambung, dia terlambat, tapi kita suruh lari, maka anak-anak rata-rata akan menjadi dongkol ya, betul tak? Nah, saya terlambat, kenapa disuruh lari? Terlambatnya mungkin karena telat bangun, tapi disuruh lari, ya katanya. Nah, bisa jadi kalau itu membuat anak menjadi lebih keras lagi hatinya, lebih keras hatinya. Jadi ternyata dalam melakukan itu, ketika Anda melakukan pelanggaran, harus dilakukan dengan penguatan yang berkelanjutan, ya, tidak serta-merta dilakukan penghukuman. Nah, ini yang restitusi tadi Bapak Ibu ya. Di pembelajaran kita observasi dulu, kita sudah belajar tentang restitusi. Ada penerapan segitiga restitusi namanya. Restitusi itu adalah hal yang akan diterimanya atau penguatan kepribadiannya ketika dia melakukan kesalahan atau ketika dia melakukan sesuatu yang baik, yang positif dalamnya. Ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa ciri-cirinya kalau restitusi? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi, anak itu dia terlambat karena bisa jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa contohnya? Kesenangannya mungkin tidak terpenuhi. Malam-malam dia bermain HP terlalu lama, ya, istirahatnya tidak cukup, sehingga dalam kesenangannya tidak ada. Pagi itu dia sudah terlambat bangun, menyebabkan dia terlambat datang ke sekolah. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi bagaimana kita menyadarkan anak-anak kita, dia untuk introspeksi ke dalam dirinya, apa yang bisa dia lakukan, dan bukan bagian dari paksaan kita. Tidak dipaksa dia, kamu harus seperti ini, seperti itu, tapi dia diberikan pilihan. Itu yang namanya restitusi. Diberikan tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi kalau selama ini mungkin kita bukan solusinya yang kita cari, tapi kita mungkin masa lalunya. Nah, kamu udah berapa kali terlambat lagi kemarin. Padahal hari itu dia mungkin sudah mau berubah, mencoba untuk lebih baik, tapi kita ungkit yang lalu, dia kembali kepada mentalnya kembali down, atau dia mengalami dirinya itu kembali bermental menurun, dia mentalnya lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dalam restitusi itu juga tidak dilakukan penghakiman terhadap murid yang bersalah itu, tapi dia bagaimana dalam penyelesaiannya ketika dia bermasalah, anak-anak itu tetap bergabung dengan teman-temannya, tetapi dia diberikan pengertian bahwa hal yang dilakukannya hari itu ketika dia bermasalah itu adalah yang salah, dan di masa depan atau besoknya harus diperbaiki dengan caranya sendiri. Pokoknya dia bisa berubah lebih baik. Nah, biasanya terlambat karena telat bangun tadi, dia harus berupaya mencari cara agar tidak terlambat bangun dan tidak terlambat ke sekolah lagi. Nah, kita lihat yang tiga ini perbedaannya. Tadi sudah kita lihat masing-masingnya perbedaannya. Ini contohnya, contoh kasusnya siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman seperti ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Nah, yang tidak dibuatnya PR, kita suruh buat bendera, itu namanya hukuman. Yang kedua, guru marah dan murid takut. Ya, kalau kita hukum pasti guru marah dong, menghukum pasti dalam keadaan marah, murid akan menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat,
lalu dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Konsekuensi mungkin sudah disepakati di awal ya, di awal pembelajaran. Besok siapa yang buat PR-nya harus dibuat di jam istirahat 3 kali lipat. Ya, itu masih berat ya, berat nggak? Kalau dia nggak buat PR 1 ya, tapi harus mengerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Pasti siswa itu manut aja dia, tapi itu belum terlalu baik juga. Yang terbaik adalah restitusi namanya. Nah, itu yang mesti kita angsur-angsur membiasakannya. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ditanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh siswa kalau tidak ber-PR? Kalau dia tidak ber-PR apa? Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Contoh, disiplin ya barangkali ya. Disiplin dalam melaksanakan atau bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Kalau tugas itu kan tanggung jawab dia, berarti dia sedang melanggar keyakinan kelasnya, bertanggung jawab. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bisa jadi kalau yang buat PR itu, ya kita beri dia kesempatan, mungkin tidak sampai ke yang konsekuensi tadi. Kalau konsekuensi tadi dia buat PR jam istirahat, tapi 3 kali. Nah, mungkin kalau yang restitusi ini kita suruh dia mengerjakan PR-nya, tetapi barangkali dia cukup 1 kali saja, dan besoknya jangan sampai diulang lagi. Atau di jam terakhir dia disuruh membuat, sehingga dia kehilangan waktu untuk istirahat atau kekurangan waktu. Teman udah pulang, dia masih mengerjakan soal kan dengan PR. Jadi besok dia mau berubah. Besok saya tidak mau lagi, saya mau cepat pulang sama dengan teman-teman, atau saya mau istirahat juga sama dengan teman-teman. Sehingga dia berpikir bahwa apa yang dilakukannya hari itu tidak buat PR, itu adalah kesalahannya dan dia mencoba untuk berubah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini beberapa slide lagi. Dalam pembelajaran kita ini guru ya. Kita sebagai guru ini ternyata dalam pembelajaran itu kita punya 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol. Ada sebagai guru itu ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ya, nah, jadi 5 ini pasti salah satunya ada pada diri kita. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau pemantau dan manajer. Coba kita refleksikan nanti ke dalam diri kita. Kita lihat ciri-cirinya. Yang guru dinamakan guru pemantau ini, guru pembuat rasa bersalah seperti ini, guru yang sebagai manajer seperti ini. Kita lihat, refleksikan saja kepada diri kita masing-masing nanti di level mana kita. Kalau menurut dalam kurikulum Merdeka, yang terbaik tentu sebagai manajer ya, sebagai guru itu yang paling dituntut itu sebagai manajer. Tapi hari ini sudah sampai manakah kita? Apakah kita masih sebagai penghukum, atau nomor 2 pembuat rasa bersalah, nomor 3 sudah sebagai teman, atau pemantau saja kita, atau barangkali kita sudah bisa menjadi sebagai guru yang posisi sebagai manajer. Nah ini dalam satu contoh ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, bagaimana perlakuan pemantau, bagaimana perlakuan penghukum, bagaimana perlakuan dari teman atau pembuat rasa bersalah dan manajer. Kita lihat. Yang penghukum biasanya dia akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu contoh penghukum tuh seperti itu ya. Nah, yang kedua, pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturannya dan konsekuensinya? Itu pemantau. Kita lihat ke bawah dulu ya, yang level pembuat rasa bersalah dulu. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Contohnya itu contoh kalimat itu pembuat rasa bersalah. Pasti anak itu dengan itu dia merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib. Kita lembut-lembut biasanya, lembut dengan anak itu. Bisa jadi kalau dipegang pundaknya, kamu nih, nah dia buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah.
Kemudian ada yang pemantau tadi, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Pasti ketika kalau dia pemantau, dia lihat kesalahan, dia akan sampaikan konsekuensi. Itu pemantau namanya. Dan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan ini? Nah, ini sebagai manajer. Kira-kira dalam diri kita pikirkan, kalau ada kasus seperti ini kita ambilnya sikapnya seperti apa? Apakah sebagai teman, manajer, atau pemantau, atau pembuat bersalah? Nah, ini kita refleksikan dalam diri kita. Paling tidak Bapak Ibu, kita itu menjadi teman dengan dia. Paling tidak, jangan lagi kita membuat anak itu kita sebagai penghukumnya atau sebagai pembuat merasa bersalah. Jangan dibuat dia merasa bersalah. Tapi paling tidak levelnya level teman. Nah, levelnya level 1 penghukum. Nah, berarti hukuman saja yang tahu dia. Kalau yang kedua, membuat anak menjadi minder, merasa bersalah. Kalau yang ketiga, buat lebih dekat dengan anak, teman. Tapi itu belum bagus juga, karena kalau teman itu biasanya kan kita kawan Pak, kan kita teman Pak, Bapak itu sama saya kok tega menghukum saya, itu nanti ya jadinya kalau dia berteman. Tapi paling tidak seperti itu ya. Kalau bisa, kita bisa menjadi seorang manajer, yakni menanyakan keyakinan yang dilanggar oleh anak dan menanyakan apa yang bisa dilakukannya ketika di masa yang akan datang. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sudah juga melakukannya, keyakinan kelas itu apa yang dilanggarnya dengan keyakinan kelas nanti seperti yang di awal. Di awal pembelajaran kita buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yakni sesuatu yang kita yakini bersama di dalam suatu kelompok atau kelas yang kita ampu dan kita sepakati untuk menjalankannya. Ya. Nah, ini contoh. Kalau contoh peraturan, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa tuh? Pertanyaan pertama, mengapa kita harus pakai helm ketika menggunakan kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Apa jawabannya Pak Edi? Ini mematuhi tata tertib lalu lintas. Nah, mematuhi tata tertib ya. Kemudian yang kedua, kira-kira kalau dibawa ke nilai-nilai keyakinan, apa yang ingin diselamatkan dari situ? Apa yang ingin dijaga dari kita itu? Kepala kita itu apa? Keselamatan kita ya. Ya, jadi helm itu keselamatan kita. Ya. Ya kan? Kalau tidak pakai helm kita jatuh, tidak selamat lagi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini saat COVID dulu. Kenapa enggak? Sama juga ya, untuk keselamatan. Ya, jadi tujuannya untuk keselamatan kita kan. Ini Bapak Ibu yang ini mungkin Bapak Ibu udah jago daripada saya gitu. Pembentukan keyakinan kelas seperti observasi kita dulu ini pasti sudah dilakukan ya. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa ya? Pertama, abstrak ya, peraturannya abstrak. Apa itu abstrak? Tidak terlihat daripada peraturan ya. Kalau peraturan itu ada pasal-pasalnya ya. Pasti ada pasal-pasalnya. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Universal apa? Secara umum disepakati universal. Contoh, kalau menjaga kebersihan, umpamanya piket apa yang dibuat contoh keyakinan kelasnya? Piket kelas, bertanggung jawab ya, itu universal ya, universal. Atau mengerjakan tugas tepat waktu, itu bertanggung jawab juga ya contohnya. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, jadi membuat keyakinan kelas itu kita dalam implementasinya tidak boleh pakai kalimat negatif ya Bu GP, nggak boleh ya, nggak boleh pakai kata tidak ya.
tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai itu, tidak boleh terlambat, itu tidak boleh. Ternyata harus dibuat kalimatnya yang positif. Contoh ya, contoh satu kata, tidak boleh terlambat. Nah, dijadikan yang positif apa ya? Kira-kira datang tepat waktu. Ya, jadi tidak boleh pakai kalimat yang ada nadanya negatif. Tidak boleh pakai anting. Yang laki-laki tidak boleh pakai anting. Jangan atau pakai anting. kalung. Kalau tidak boleh itu biasanya pakai itu peraturan ya, tidak boleh. Nah, dilarang itu peraturan. Tapi dalam keyakinan kelas dibuat dia menjadi kalimat yang positif. Memakai atribut sekolah yang dibutuhkan saja atau yang diperkenankan saja, ya kan? Anting tidak diperkenankan kan? Boleh tidak pakai kalung anak sekolah? Tidak boleh ya. Atau sedikit saja biar mudah diingat. Nah, jadi dalam berkeyakinan kelas tidak perlu kita buat banyak-banyak, sedikit saja. Dapat diterapkan di kelas dan apa yang bisa kita terapkan. Kalau tidak bisa diterapkan tidak usah dibuat Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas, kalau namanya keyakinan berarti dia datang dari bawah, dari anak-anak kita, bukan datang dari kita. Anak-anak itu yang mengusulkan, siswa kita yang mengusulkan, dan dia yang menyepakati, bukan kita ya. Dan semua orang berhak mengajukan pendapatnya. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas yang kita buat itu, kita lihat apakah masih relevan, apakah masih sesuai dengan nilai-nilai yang sekarang. Nah, kalau tidak sesuai bisa direvisi, kalau masih sesuai bisa dipertahankan. Dan tetap kalau bisa dia dipajang di kelasnya, dipajang di dalam kelas. Contohnya berdiskusi, kemudian menyusun dan menempelkan keyakinan kelas. Jadi ini alat-alatnya ya. Bapak Ibu, ini slide terakhir ya. Slide terakhir. Segitiga restitusi. Oke, jadi bagi anak yang tadi melakukan pelanggaran, bagi anak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas, maka dalam penyelesaian masalahnya dilakukan dengan segitiga restitusi namanya. Tapi bukan yang bisa dilakukan untuk segitiga restitusi ini bukan kasus berat ya. Contoh pencurian itu bisa direstitusi itu, atau pembunuhan bisa ya. Tapi ini kasus-kasus yang ringan, pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan anak-anak kita di dalam kelas atau di sekolah yang masih dalam tahap wajar. Ya, dalam wajar. Segitiga restitusi itu tadi dan yaitu membangun moral anak itu dari awalnya dia merasa bersalah atau identitasnya gagal, kemudian dibangun dia menjadi identitas yang sukses ya. Kalau dalam segitiga restitusi biasanya diawali dengan 3, namanya segitiga restitusi. Ada yang namanya menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, maka jangan langsung kita hakimi dia, jangan langsung kita vonis dia, kamu salah seperti ini, bertubi-tubi tidak boleh. Tapi kita stabilkan dulu. Contohnya apa? Nah, coba kita lihat dalam menstabilkan identitas di bawah sekali. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kepada anak-anak kita itu hari ini sudah terlambat ya, kita harus urut dada kita tahan emosi kita. Kita pikirkan lagi bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan bisa jadi dia bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Itu contoh menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak serta-merta kita langsung datang dia terlambat pokoknya langsung dipanggil, woi belai. Itu kan sering kita lakukan ya. Mungkin ke depan terus kita refleksi diri kita, ternyata tidak diperkenankan langsung seperti itu. Panggil dia baik-baik dulu, ditanyakan kepada dia bahwa Anda memang bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, atau setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu stabilkan dulu, tenangkan dia dulu. Jangan sampai dia baru datang udah jengkel, nanti balik dia langsung digasnya motornya balik lagi ya. Yang kedua, kemudian divalidasi ya tindakan yang salah.
Ya, pasti dia terlambat, dia punya alasan. Kita tanya dia dulu. Jangan langsung dihakimi. Tadi kita belum tahu apa yang terjadi. Bisa jadi tadi mamanya memang atau ibunya di rumah memang sakit, dia yang urusnya sendirian, atau motornya yang bocor. Kita tanyakan dia dulu. Apa masalahnya sehingga dia terlambat hari itu? Apa yang terjadi dengan dirinya? Bisa jadi beras di rumahnya nggak ada karena sekarang beras mahal ya. Nah, dia mencari pinjaman beras ke tetangga dan sebagainya. Kita tanyakan alasannya dan kita berikan dia ruang untuk menjelaskan apa yang di dalam pikirannya, apa yang ada pada dirinya. Kita biarkan dia beri penjelasan dulu. Itu namanya validasi tindakan yang salah ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan? Atau barangkali dia ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, itu dalam rangka memvalidasi tindakan yang salah. Dan terakhir, setelah kita tahu dia alasannya terlambat, ini dan itu salah, maka kita menanyakan keyakinan yang salah. Dia sudah terlambat tadi. Ternyata katanya ibu saya sakit, Pak. Atau tadi saya terlambat bangun, Pak. Kenapa? Karena dia tadi malam tidak tidur, begadang, main HP, main game sama teman-temannya. Maka kita tanyakan dia keyakinannya. Kita semua memiliki motivasi internal di situ ya. Jadi pasti dengan menanyakan keyakinannya itu kita menanyakan apa yang ingin diperbuatnya, apa yang ingin dirubahnya besok atau di masa yang akan datang. Keyakinan keras apa yang telah disepakati dan apa yang dilanggarnya dan apa yang ingin diperbuatnya sehingga tidak terlambat lagi ya. Ya, kalau kita tanyakan keyakinan keras apa? Kalau terlambat apa keyakinan kelasnya? Biasanya apa itu? Yang dilanggar. Disiplin ya. Disiplin. Nah, jadi kalau dia sudah tahu dia tidak disiplin, berarti dia melanggar keyakinan kelasnya. Besok kita tanyakan lagi, apa yang ingin dia perbuat sehingga tidak lagi melanggar keyakinan kelas ya. Jadi itu Bapak Ibu segitiga restitusi, bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak kita berupaya menggunakan ini. Tapi ini catatan lagi, ini bukan kasus besar. Kalau orang pencuri, pembunuh tidak bisa dilakukan segitiga restitusi ya. Ini kasus-kasus yang di sekolah yang mungkin dia masih dalam tahap kewajaran. Kita anggap ketika dia berbuat salah itu adalah sebagai sebuah pembelajaran. Jangan kita anggap ketika dia berbuat salah menjadi identitas yang gagal ya Bapak Ibu. Jadi kita anggap ketika dia berbuat salah, di situ dia ingin belajar dari kesalahan untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Nah, itu saja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada pertanyaan boleh, karena waktu sudah masuk zuhur. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Langsung saja kalau ada terkait banyak tadi jadinya ya. Keyakinan kelas, segitiga restitusi, mungkin karena terlalu banyak, jadi tidak fokus jadinya. Ada tentang hukuman, tentang restitusi, tentang peraturan, ada dengan kebutuhan dasar manusia, ada alasan seseorang berperilaku ya. Ada yang bertanya Ibu? Apakah pendidik tegur dulu atau langsung dikasih hukuman? Langsung dikasih hukuman. Nah, ingat yang dibilang Pak Des tadi, berikan kesempatan dia menjelaskan dulu. Nah, itu baru satu yang ditanya. Ini kan terkait dengan nanti hasil penelitian itu seperti apa nanti. Berarti mungkin di antara kita pernah salah langsung memberi hukuman kepada anak. Itu contohnya Rehan. Saya dengar langsung kebetulan disebutkan. Berarti nanti untuk siapapun yang piket mungkin sebaiknya diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Walaupun setiap hari dia terlambat, berikan dia untuk menjelaskan dulu. Jadi jangan dikasih hukuman dulu. Itu saja mungkin untuk pengingat kita semuanya terkait yang disampaikan oleh Pak Restor. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin itu makanya tadi kita sampaikan, kita refleksikan terhadap diri kita. Ternyata seseorang itu pasti berbuat salah, berbuat sesuatu, dia punya alasannya dulu ya. Ada mungkin kebutuhannya yang tidak terpenuhi, atau ada kebutuhannya di rumah itu tidak terpenuhi sehingga dia
terlambat tadi sehingga dia berbuat itu. Nah, jadi kita tanyakan dia dulu, tanyakan keyakinan apa tadi, kalau itu namanya distabilkan dulu identitasnya, kemudian divalidasi tindakan yang salah, kalau di restitusi tadi validasi tindakan salah, apa alasannya berbuat itu, baru kita tanyakan keyakinannya. Jadi kita bertahap Bapak Ibu. Nah, kalau sekaligus mungkin tidak bisa ya, dan kita namanya sambil belajar, ya, tentu secara bertahap. Itu saja. Terima kasih Bu Lena atas masukannya. Mudah-mudahan jadi perhatian kita bersama. Tidak ada paham? Paham? Baik, kalau sudah dipahami, mudah-mudahan dapat kita terapkan bersama-sama, dapat kita pelajari dan kita indok-menduangan. Nah, mudah-mudahan ada perubahan dalam diri kita paling tidak, dan dalam pembelajaran kita di masa yang akan datang. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada hari ini dengan materi tentang disiplin positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Desri Kurnia tadi bisa kita terapkan nanti di sekolah kita, yakni di SMA 2 Sitiung. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini mohon maaf jika ada perkataan yang kurang pada tempatnya. Saya sudahi aja mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.